Salam damai, salam kasih Tuhan kita Yesus Kristus bagi kita semua dan juga saudara-saudaraku dimanapun mengikuti ibadah ini lewat siaran internet. Bersama kita membaca firman Tuhan. Kita yang ada di sini, kita bergantian membaca firman dari Yosua pasal yang kelima. Dan kalau saudara-saudara yang mengikuti lewat siaran langsung, mari juga perhatikan firman Tuhan. Kita buka Alkitab kita masing-masing. Yosua pasal 5 mulai ayat yang ke-8 sampai 12. Saya baca ayat 8, saudara 9, dan nanti ayat 12 kita bersama-sama membacanya. Yosua pasal 5 saya baca ayat 8, selanjutnya saudara-saudara semua melanjutkan ayat 9. Setelah seluruh bangsa itu selesai disunat, maka tinggallah mereka di tempatnya masing-masing di perkemahan itu sampai mereka sembuh. Dan berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, hari ini telah kuhapuskan celah Mesir itu daripadamu. Itulah sebabnya nama tempat itu disebut Gilgal sampai sekarang. Sementara berkemah di Gilgal, orang Israel itu merayakan Paskah pada hari yang ke-14 bulan itu pada waktu petang di dataran Jeriko. Lalu pada hari sesudah Paskah mereka makan hasil negeri itu, yakni roti yang tidak beragi dan berti gandum pada dataran itu juga. Bersama kita. Lalu berhentilah mana itu pada keesokan harinya setelah mereka makan hasil negeri itu. Jadi orang Israel tidak beroleh mana lagi, tetapi dalam tahun itu mereka makan yang dihasilkan tanah kanan. Saya lihat dalam ayat firman Tuhan ini ada berkat yang luar biasa. Dan biar berkat itu juga masih berlaku bagi kita, tetapi berkat secara rohani. Siapa ingat sebelum kita nyanyi untuk firman Tuhan tadi, nyanyi apa yang kita nyanyikan? Kami bangga menjadi milik Allah. Saya bangga kalau kita jadi milik Allah. Di dalam apa yang kita baca ini, firman Tuhan ini, dia berkata dan berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, hari ini telah kuhapuskan celah Mesir itu daripadamu. Itulah sebabnya nama tempat itu disebut Gilgal sampai sekarang. Kita semua harus punya Gilgal. Dan Gilgal itu adalah Tuhan berkata, hari ini telah kuhapuskan celah Mesir itu daripadamu. Saudaraku, berkat ini hanya bagi orang yang menang, orang yang sungguh-sungguh, orang yang setia. Orang yang bermain-main semua sudah mati, berkelimpangan di padang gurun. Itu sebabnya kalau firman Tuhan ini masih bisa didengar oleh mereka dan diterima, ini berkat yang besar. Jadi kita juga harus kehidupan yang berkemenangan, kehidupan yang tekun, kehidupan yang setia, dan kehidupan yang sesuai dengan firman Tuhan. 600.000 yang dihitung laki-laki, belum perempuan, belum anak-anak,
anak-anak satu persatu gugur bergelimpangan. Mereka tidak sampai kepada berkat ini. Tapi walaupun untuk kita adalah arti rohani, saya berdoa terjadi bagi saya berdoa terjadi bagi saudara semuanya. Kita semua, bahkan kesempatan terjadi bagi semua yang dengar firman ini, termasuk walaupun hanya lewat internet, sebab firman ini hidup dan berkuasa. Jadi, dan berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ini ayat 9 tadi, hari ini telah kuhapuskan celah Mesir itu daripadamu. Itulah sebabnya nama tempat itu disebut Gilgal sampai sekarang. Kenapa celah Mesir? Mesir itu kita sudah dengar di dalam kitab Keluaran itu adalah tempat perhambaan. Kalau dulu perhambaan bagi orang Israel umat Tuhan, kalau untuk saat ini adalah perhambaan dosa, perhambaan kedagingan, perhambaan keduniawian. Saya sudah bacakan minggu yang lalu, tapi saya mau ulang. Keluaran 13 mulai ayat yang ke-14. Dan apabila anakmu akan bertanya kepadamu di kemudian hari, apakah artinya ini? Maka haruslah engkau berkata kepadanya, dengan kekuatan tangannya Tuhan telah membawa kita keluar dari Mesir, dari rumah perbudakan. Hamba. Sebelum kita menerima kelepasan yang oleh kemurahan Allah di dalam Yesus, yang rela meninggalkan tahtanya, yang rela menjadi manusia, yang rela untuk menjadi hamba sampai mati tersalib dan bangkit lagi, itu sudah mengalahkan maut, sudah mengalahkan iblis, sudah selesai menebus dosa. Maka sesudah itu, bagi kita yang mau menyerahkan hidup kepada Tuhan, mohon pengampunan, maka kita dibebaskan dari perhambaan dosa, dari perhambaan keduniawian, dari perhambaan kedagingan. Tetapi suasana Mesir itu, karena itu adalah gambaran kehidupan lama manusia, dan dari situlah kita diangkat dari perhambaan dosa. Apapun nanti yang terjadi, orang kembali ke situ, balik. Ya, kalau orang sudah sungguh-sungguh lemah lagi, kembalinya bagaikan Mesir, perhambaan dosa, perhambaan dunia, perhambaan kedagingan. Orang putus asa, biarlah saya berdosa. Nah, kembali ke Mesir. Itu sebabnya kita sudah dengar, mereka kekurangan air, mau kembali ke Mesir. Kekurangan makanan, mau kembali ke Mesir. Ada persoalan, mau kembali ke Mesir. Inilah kerohanian. Kalau belum sungguh-sungguh sampai menang, seringkali begitu. Ya. Bahkan kalau sudah keterlaluan, dosa lo minum racun. Tapi kalau orang sudah keterlaluan, biarin aja racun dia pun minum, biar mati sekalian. Ada juga yang mau begitu, saudara.
Tapi kalau anak Tuhan nggak boleh putus asa. Nggak boleh berkata mati sekalian. Kita milik Tuhan, kita mau ke surga. Ini saudara-saudaraku. Orang berantem suami istri kembali ke dosa, kembali ke dunia lama, selalu ke situ. Makanya kita dengar Mesir, takut mau masuk Kanaan, mau kembali lagi ke Mesir. Pokoknya semua mau kembali ke Mesir. Jadi begitulah kehidupan manusia. Ada masalah, kembali ke dosa. Ya, ada persoalan, kembali ke dosa. Itu saudara-saudaraku. Tapi syukur. Dan berfirmanlah Tuhan kepada manusia, kepada Joshua, hari ini telah kuhapuskan celah Mesir itu daripadamu. Haleluya. Kita semua harus sampai bersih. Celah Mesir itu, noda Mesir itu saja pun dikatakan pun tidak boleh ada pada kita. Bersih, tuntas semua. Haleluya. Kalau orang sana bilang tuntas, tas, habis sama sekali. Dan kalau ini boleh terjadi bagi seseorang, itulah kita bangga menjadi milik Tuhan. Dan milik Tuhan yang bergumul, yang setia, yang bersungguh-sungguh, yang bukan ikut-ikutan, yang bukan asal-asalan, ibadah yang murni. Ini saudaraku. Karena yang dari Mesir itu tinggal 2 orang. Itulah Joshua dan Kaleb. Kenapa demikian? Memiliki roh yang bersungguh-sungguh. Beda dari yang lain. Kiranya kesungguhan itu Tuhan berikan kepada kita. Ini saudara-saudaraku. Joshua dan Kaleb itu bukan asal-asalan. Dialah yang tidak pernah berkata, apapun yang terjadi, ayo kita kembali ke Mesir. Dan dia tetap setia. Dia tetap yakin Tuhan pasti tolong. Apapun kejadiannya. Ini saudara-saudaraku. Jadi kita harus keberkatan sampai siap bagi hari kedatangan Tuhan. Kita semua ini, kalau kita mengerti firman ini, kita adalah sangat beruntung. Kita bahagia kita ini milik Tuhan. Haleluya. Dan kesempatan ini kita harus pakai. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan berikan. Hidup ini hanya jadi berkat. Ini saudara-saudaraku. Jadi kalau masih ada kesempatan ini, Joshua itu sama Kaleb terus, tidak pernah lemah, kuat. Seperti waktu 45 tahun yang lalu, saya masih tetap kuat, sama. Saya berdoa juga Tuhan mau kasih itu sama saya juga. Biar 50 tahun yang lalu kuat juga harus. Buktinya begini-begini, berdiri-berdiri sambil jalan-jalan. Tuhan kuatkan saya beritakan firman Tuhan. Ini kemurahan Tuhan, saudara-saudaraku. Jadi kalau kita sungguh-sungguh, Tuhan kuatkan. Kemurahan Tuhan. Itu sebabnya kita semakin bersungguh-sungguh berserah. Dan semakin rendah hati. Pakai kesempatan ini. Belum tentu nanti bisa berserah kepada Tuhan
Tapi di dalam berkat yang seperti ini sudah kuhapuskan celah Mesir itu daripadamu. Ini hanya orang yang bersungguh-sungguh yang dapat berkat ini. Tapi kita harus dapat berkat ini juga secara rohani. Haleluya. Oh, berkat besar kalau kita teguh, kalau kita sungguh-sungguh, kalau kita tidak bersungut-sungut. Ya, nanti kita akan mulai lihat lagi, saudara-saudaraku. Setelah Mesir dihapuskan, itu ada kaitannya makan hasil tanah Kanaan. Mana? Saya senang sekali, bersyukur bisa semakin melihat firman Tuhan ini. Sehingga 3 macam makanan itu dari Mesir sampai masuk tanah Kanaan. Dan kalau bisa makan 3 macam ini, jempol saudara-saudaraku, punya roh keteguhan, kesetiaan, tidak mau marah, tidak mau tersinggung apapun orang lain. Sama seperti Yosua, kalau kalian semua pergi, aku dan keluargaku, aku tetap beribadah kepada Tuhan. Haleluya saudaraku. Teguh, teguh. Jangan nanti dibunuh ini. Iya. Apa itu? Bisa begitu? Jangan saudaraku. Maju terus. Tuhan Yesus memberkati. Ini saudara-saudaraku. Kita mau melihat dulu makanan yang pertama dimakan oleh semua. Kitab Keluaran pasal yang ke-12 ayat 39. Adonan yang dibawa mereka dari Mesir dibakarlah menjadi roti bundar yang tidak beragi, sebab adonan itu tidak diragi karena mereka diusir dari Mesir dan tidak dapat berlambat-lambat, dan mereka tidak pula menyediakan bekal baginya. Ini makanan Mesir, dan inilah sebagai penutup semua makanan Mesir yang dibangga-banggakan oleh orang dan yang selalu kembali ke makanan Mesir, makanan Mesir, makanan Mesir. Itu namanya firman yang yakin ke surga. Tidak usah pun harus perbuatan, hanya dengan percaya masuk surga. Enak. Jalan tol. Mau berdosa, mau apapun dilakukan, tidak usah bertobat, tidak usah mematikan keinginan daging. Ya, kalau kita dihina, lawan, labrak, habisin. Kau usah rendah hati, percaya pokoknya masuk surga. Terlalu banyak yang begitu saudaraku. Enaklah kalau gitu, tapi dia nggak tahu firman Tuhan. Hanya si cuil dia tahu firman Tuhan. 66 buku, tidak boleh dikurang, nggak boleh ditambah. Haleluya. Di mana harus masuk jalan sempit, di mana harus menyangkal diri, kalau hanya percaya. Nah, ini namanya orang-orang bodoh-bodoh ini. Secara orang gereja, secara orang rohaniawan, pendeta apapun itu, bodoh. Bukan kita menghina, tidak. Bukan kita melecehkan, bukan.
membedakan apa kehendak Tuhan dan apa yang bukan kehendak Tuhan. 5 anak darah yang bodoh nggak boleh masuk. Kita harus bijaksana dan mengerti. Haleluya. Bisa membedakan kehendak Tuhan dan tidak. Saya perhatikan, kita menuju ke surga bukan main-mainan, saudaraku. Kecuali kalau hanya ikut-ikutan dengan firman Tuhan, apa itu? Atau pulang dia nggak ngerti apa-apa. Kalau itu ya nggak ngerti lah. Tapi kalau benar-benar mengerti firman, kita ini harus bersyukur. Kita ini pasti boleh masuk surga. Haleluya. Tapi harus mengerti firman. Tidak ada jalan lain. Ini saudara-saudaraku. Jadi makanan Mesir ini hanya percaya saja. Itu untuk sekarang. Firman hanya percaya. Dan memang berlaku pada saat itu. Mereka tidak berperang lawan tentara Mesir. Mereka tidak berperang lawan Raja Firaun. Tidak. Hanya mengambil domba Paskah dan tunggu tangan Tuhan bekerja. Itulah tadi kita sudah baca. Sampai mereka diusir-usir. Yuk, pergi. Enak saudaraku. Sehingga karena disuruh pergi-pergi, kalau mereka minta apa saja, mereka orang Mesir ngasih. Enaknya di situ. Semua dikasih. Ini saudara-saudaraku yang kekasih. Itulah makanan yang dari Mesir. Tapi saudara tahu sampai di mana? Ya. Kalau naik angkot tahu dia. Kalau hanya umpamanya 300, habis ongkos 300, turun gitu. Dan sampai sini habis. Nah, yang orang di pasaran juga enak aja dong. Habis tenaga duit katanya. Ini. Jadi makanan Mesir di dalam kerohanian itu ada limitnya. Sampai di mana dia? Apalagi sampai kepada nanti Tuhan berkata, aku sudah hapus semua noda Mesir. Oh, jauh saudara-saudaraku. Kira-kira di manakah makanan Mesir ini habis? Itu setelah Raja Firaun mati, mereka sudah keluar dari Laut Merah. Ya. Nah, mari kita baca. Keluaran 16. Setelah mereka berangkat dari Elim, tibalah segenap jemaah Israel di padang gurun Sin yang terletak di antara Elim dan Gunung Sinai. Pada hari yang ke-15 bulan yang kedua sejak mereka keluar dari tanah Mesir. Jadi saya memperhatikan makanan Mesir itu hanya 1,5 bulan. Kalau tanggalan orang Israel sebulan semuanya, nah setahun itu semuanya tidak pernah ada 360 lebih, tidak. Semuanya 360. Makanya tahun kabisat apa semua itu nggak ada itu di Israel. Semua sama. Tiap tahun 360. Jadi makanan dari Mesir itu cuma saya baca 1,5 bulan, yaitu 45 hari. Cuma 45 hari. Dan hanya mampu menyeberangkan matinya Firaun di Laut Merah. Habis itu bangsa Israel masih bersukacita karena kelepasan itu.
Tapi makanan mereka langsung habis. Dan mereka menangis. Kemana lagi sasaran mereka? Mau balik lagi ke Mesir. Nah ini, kita lanjut ya baca. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun. Ini ayat 2. Dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang, sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu, maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka kucoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Nah, inilah pergantian makanan. Amin, saudaraku. Bukan lagi makanan Mesir, tapi apa? Mana? Ini saudara-saudaraku. Makanan Mesir tidak mampu membawa sampai ke tanah perjanjian. Hanya di situ saja. Kita juga kalau hanya percaya, tidak melanjutkan. Ya kalau kita pas, saudaraku, tidak ada waktu lagi untuk meningkat. Sama seperti seorang penjahat di sebelah Tuhan Yesus. Dia percaya, dia menerima Yesus, tapi hari itu juga dia mati. Dan Tuhan berkata, hari ini juga engkau bersama saya di Firdaus. Nah itu. Orang bahkan pendeta, makanya dia pikir lucu. Kok begitu pemikirannya? Kok itu yang dikobak-kobakan? Tuhan bisa buka jalan tol masuk surga, dia bilang. Lihat aja salah satu yang di sebelah Yesus, percaya saja sudah langsung masuk Firdaus, dia bilang. Loh kok dipotong? Mestinya dia harus ngomong, karena dia langsung mati. Itu baru boleh. Kalau nggak langsung mati, bertanggung jawab dong. Jalan, meningkat. Nggak menurun juga, mati lagi nanti. Itu sebabnya mana ini turun. Inilah makanan sampai harus masuk ke tanah Kanaan. Ini saudaraku, ini bukan hanya percaya lagi, adalah berserah, taat, menurut dengan sungguh-sungguh sebagai domba mengikut gembala. Semuanya di situ. Enggak pas dalam peraturan, mati, tinggal. Enggak sampai nanti, saudara-saudara. Ini yang Rasul Paulus katakan kepada jemaat di Filipi. Ya bolehlah bantu ya, Filipi 2 ya. 12. Filipi 2 ayat. Hai saudara-saudaraku yang kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Nah, yang kita ambil di sini, kerjakanlah keselamatan itu. Bangsa Israel diselamatkan dari Mesir. Haleluya. Tapi sesudah itu harus ada penyerahan
menurut dan taat. Dalam peraturan memungut mana, dalam peraturan berjalan, karena mereka harus dituntut tiang awan pada waktu malam. Oh, siang hari, salah ya. Tiang api pada waktu malam. Harus orang Kristen salah-salah sembrono itu domba liar, domba sesat. Ini saya bukan kasar, saudaraku, tapi kita semua harus mau masuk surga. Ini tadi kita baca, mulai daripada menerima mana harus menurut peraturan. Haleluya. Berjalan menurut peraturan. Makanya jiwa yang tergembala itu, dia tidak mau sembarangan, dia tidak mau sembrono. Kelihatan, saudara-saudaraku, kelihatan. Ini saya lihat, kalau kita mengerti, ini hanya kemurahan Tuhan. Sebab di sini udah banyak sekali, 600.000 laki-laki gugur semua. Di mana dia gugur? Ini tidak taat, tidak bersungguh-sungguh mengikut. Di situ bukan hanya masalah percaya lagi. Ini sudah tahap yang kedua. Itu sebabnya kalau kita baca, bantu saya, Ibrani pasal 5 ayat 11. Ibrani 5 ayat 11. Peringatan supaya jangan murtad. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan, karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Terus. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar, kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah, dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa, yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Haleluya. Kita semua harus meningkat, amin. Susu itu hanya dengan percaya. Dan praktek susu, saya sudah lihat, ya memang begitu. Yang minum susu, ini masalah bayi lain ya, jangan tangkap yang macam-macam. Bayi yang minum susu itu nggak pernah dia bikin susu sendiri. Sebab kalau dia sudah bisa bikin susu sendiri, dia bukan bayi lagi. Itulah enggak. Jadi semuanya orang yang bikin. Makanya saya katakan kalau nggak ada maknya, kakaknya. Kalau kakaknya nggak ada, bapaknya. Nggak ada bapaknya, ya siapa aja. Pokoknya dia, cucu. Enak aja maunya. Nah, ini banyak orang mau ke surga, mau enak-enak aja. Tidak ada yang begitu. Kecuali begitu percaya mati. Tapi semoga nggak ada yang begitu. Nanti begitu percaya mati. Ya orang Kristen mati semua dong. Tidak ada lagi orang Kristen. Tapi biarlah kita hidup, tapi meningkat. Haleluya. Ini saudara-saudara. Nah, Judas nggak ada 5 pacar, hanya 1. Ayo, ayat 5. Yudas 1 ayat 5. Tetapi sekalipun kamu telah mengetahui semuanya itu dan tidak meragukannya lagi, aku ingin mengingatkan kamu bahwa memang Tuhan menyelamatkan umatnya dari tanah Mesir, namun sekali lagi membinasakan mereka yang tidak percaya. Iya, membinasakan yang tidak percaya di dalam peningkatan
kedekatan untuk memasuki pengiringan, berserah dan mengikut dan taat. Ini saudara-saudaraku. Jadi setiap mereka nanti mengalami kesulitan dan mereka selalu ingin ke Mesir, mulailah banyak kematian. Itu sebabnya saya berdoa kita memiliki karakter yang teguh, kita memiliki karakter yang setia, yang tetap mengasihi Tuhan. Jangan kita sembarang menuruti keinginan kita, tapi mari berserah kepada Tuhan dan melihat apa kehendak-Mu Tuhan. Kami mau ikut kehendak. Itu jemaat Maranatha. Haleluya. Ini saudaraku, kalau tidak begitu sia-sia, ngapain kumpul-kumpul? Kalau tahu nanti nih, biarpun lepas dari Mesir, mati juga. Lanjutnya apa? Makan mana. Dan makan mana itu harus dimulai menurut dan setia. Harus seperti apa kehendak Tuhan. Itu sebabnya kalau kita menyanyi, jadilah seperti yang Kau ingini. Apa itu nyanyi? Iya, harus begitu. Haleluya saudaraku. Tapi kalau orang Mesir, tak mau. Apa yang kau kehendaki enggak mau. Jadi saudara-saudaraku, inilah. Dan ini mana ini menunjukkan pengajaran yang mulai supaya kita meninggalkan keinginan-keinginan kita sendiri. Firman Tuhan yang mengajar, membentuk semua karakter kita. Dan kalau kita setia, semua kedagingan kita ini, dosa-dosa itu sampai noda Mesir dihabiskan, baru kita segambar dengan Yesus. Ke situ saudara-saudaraku, tujuan dari mana ini? Harus sampai habis semua noda Mesir. Perhambaan daging, perhambaan dosa, Tuhan sanggup berbuat itu bagi kita. Kita yakin bahwa Tuhan bisa tolong kita. Sehingga kata-kata hari ini aku hapuskan daripadamu noda Mesir. Tidak semua yang bisa mengalami itu. Hanya Yosua dan Kaleb. Kita mau berkata, Tuhan kuatkan saya. Saya mau sungguh-sungguh kepadamu. Saya mau setia kepadamu. Saya mau menurut firman. Saya mau tergembala yang baik. Saya mau menjadi domba Tuhan, bukan kambingnya Tuhan. Walaupun banyak orang yang mengolok-olok, bedus. Kata orang, aku baca di internet, sering sekali itu menghina. Tapi yang diambil di situ adalah kesetiaan, mengikut, menurut. Haleluya. Mendengar dan mengikut. Inilah mana saudaraku. Nanti banyak orang juga kalau nggak setia, karena ini tadi baru 1,5 bulan loh. Jadi makanan mana ini hampir 40 tahun ini. Disinilah terlalu banyak yang gugur, nggak setia. Ada yang bosan, ada yang bahasa Batak. Aku nggak bisa seholanon, muak. Ada orang datang kepada pengajaran itu muak sendiri. Allah, itu aja. Itu juga nanti banyak jadi kematian itu saudara-saudara.
itu membuktikan hebatnya noda Mesir itu masih mengikat. Jadi Tuhan harus sampai membawa kita bebas dari segala noda Mesir. Dalam perjanjian baru, tapi saya baca itu hanya sebagai ditulis perikop dalam suratan Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, karena di Korintus ini terkenal tadinya adalah segala rupa-rupa kenajisan. Ya, itu di Korintus, tetapi mendapat kemurahan. 2 Korintus pasal yang ke-6 di atas ayat yang ke-11, jangan ada lagi noda kekafiran. Ini hampir sama ini. Aku hapuskan daripadamu segala noda, apa tadi? Noda Mesir, celah. Cacat celah, noda itu satu jalan itu. Nah, jadi di sini jangan ada lagi noda kekafiran. Kiranya Tuhan tolong kita. Ini saudaraku. Orang Kristen itu kalau dia ada kelemahan masuk noda kekafiran. Asa so bujur aku jauh marisa jauh. Dialsik bekas-bekas. Kembali kan noda kekafiran. Ada persoalan zuhur tu lagi. Aduh. Kembali ke situ. Itu. Kalau sudah putus asa mandeli, saya mandau. Tahu diulang masih. Saudara-saudaraku, begitu. Jadi ada apa-apa kembali ke Mesir. Ada apa-apa kembali ke Mesir. Jadi orang Kristen juga apa-apa kembali kepada noda kekafiran. Ini. Tapi kiranya kita juga mengalami semua noda kekafiran dihabiskan dari kehidupan kita. Tuhan hapuskan dari kehidupan kita. Kalau kita saling doa-mendoakan, kita sejalan semua, kita sehati. Harus sehati, saudaraku. Susah kalau satu-satu. Tapi kalau kita sehati, pasti Tuhan kuatkan. Ada lagi diurapi di sebelah kita menyanyi, kita juga ikut kuat. Haleluya. Tapi kalau semua sudah manusia yang sudah aduh, sini ngeluh, sini pusing, ya semua pusing, sana sini bingung. Tapi kalau kita tidak, saudara, makanya kita semua mendukung. Haleluya. Luar biasa indahnya, saudaraku. Jemaat Maranatha saling mendukung, saling berdoa. Kemarin siapa yang ingat kita menerima satu dengan seorang, bagaimana Tuhan menerima kita? Ayo yang kemarin, yang Sabtu, sambil baca siapa yang dapat, ayo kasih tugas. Ayo. Ya, baca saja. Ya. Ya. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Amin. Kalau Tuhan menerima kita, sama seperti itu, kita terima satu dengan yang lain.
Haleluya. Harus ditanamkan semua dalam hati kita. Baru kita nanti tidak ada yang gugur. Semua masuk tanah Kanaan. Udah, ku jalan ke Sion, ke kota Allah. Udah, nggak tahu lagi sih. Cuma segitu tahunya. Pokoknya indah sekali deh. Apalagi kalau kita nanti sudah ketemu di Yerusalem baru semuanya. Wih, ini saudaraku ini. Di sini semua nggak ada yang ketinggalan. Pemudanya lengkap semua. Oh, haleluya. Saudara suka cita? Tapi kalau udah pada hilang, sudah gugur semua, aduh, sedihlah adik kita. Nah, makanya nyanyian orang sono, olah cada nama honsoki. Aduh sih, unak tadi kau ngaki. Haleluya. Jangan ada yang ketinggalan. Amin. Semua kita harus masuk. Tapi jangan ada lagi noda kekafiran. Ini perjuangan, ini pergumulan. Ini saudara-saudaraku, bukan hanya percaya, tapi ada juga pengajaran. Sekali percaya, tetap percaya. Sekali selamat, tetap masuk surga. Biarpun berdosa-berdosa. Tidak ada yang begitu. Itu hanya bisa keluar dari Mesir oleh kemurahan Tuhan, dengan tenaga dan kekuatan tangan Tuhan. Tapi kalau sudah habis makanan Mesir, kita beroleh mana harus turun dan setia, harus sesuai dengan peraturan Tuhan. Ini saudara-saudaraku. Jadi yang paling banyak gugur di tengah perjalanan tidak sampai kepada sasaran adalah orang yang tidak taat. Banyak orang menjadi tidak taat karena sama dengan kambing contohnya, ya, dia selalu nyari makanan yang paling enak menurut dia. Memang dapat, tapi nggak tahu di situ ada serigala. Nggak tahu dia di situ ada singa. Caplok. Nggak dimakan semua. Baru betisnya disambut. Karena serigala sukanya itu. Ini saudara. Kalau nyamuk sukanya kuping. Makanya kalau nyamuk ging langsung ke kuping dia. Tapi mungkin karena kedengarannya di kuping. Tapi kata orang juga memang begitu. Itu saudaraku. Itu sebabnya kita harus tetap tergembala. Jangan asal lari kemana-mana. Biarpun kita lihat, wah kayaknya di sana Jampalan Naloma. Jangan langsung lari. Tahu Jampalan Naloma? Ini saudaraku. Ada orang merasa enak di sini, enak di sini, enak. Loh, nanti yang enak itu harus di surga saudaraku. Kalau di sini pergumulan terus. Masuk jalan sempit, mana ada enak. Memikul salib, mana ada enak. Menyangkal diri, mana ada enak. Pergumulan. Tapi itu sudah Tuhan tetapkan bagi kita. Untuk makanan mana saja sudah harus dengar-dengaran, harus patuh, harus menurut. Dan juga apapun yang terjadi, jangan bosan, jangan muak. Ayo kulanok. Jangan begitu saudaraku. Ayo ini saja. Bikin dong cara-cara dunia. Loh, kalau masuk surga ada cara dunia, apain cara Tuhan? Tapi nggak ada. Kalau surga yang benar harus sesuai dengan firman Tuhan. Tapi kalau surga dunia ya udah suka-suka dia lah situ. Tapi semua surga-surga kalau bukan surganya Tuhan hancur semuanya. Ya. Tapi kalau surga yang benar harus menurut peraturannya Tuhan. Itu sebabnya saudaraku, untuk kita sampai nanti
Gilgal. Itu pergumulan yang sampai ke situ dari 600.000 itu laki-laki hanya tinggal 2 yang sampai ke sana. Saudara-saudaraku, untuk melanjutkan nanti mendapat makanan tanah Kanaan, mereka harus disunat. Kalau saudara untuk mempermudah, mereka yang disunat ini adalah orang yang lahir di tengah perjalanan jadi belum pernah disunat. Kalau yang dari Mesir keluar semua sudah disunat tapi binasa. Itu sebabnya untuk mendapat makanan dari tanah Kanaan, sunatnya juga pakai batu. Nah, coba bayangkan saudaraku, kalau sunat zaman now, laser nggak sakit, nggak rasa apa-apa saudaraku. Enak aja 10 kali pun disunat nggak apa-apa. Zaman now. Tapi kalau ini kan sunat batu saudaraku. Mana ada tajamnya batu? Aduh, sakit saudaraku. Tapi setia tetap kepada Tuhan. Ya, ini. Dan kita bersyukur kepada Tuhan, sunat kita bukan sunat jasmani, tapi sunat hati, sunat rohani. Haleluya. Bertobat secara benar, berserah kepada Tuhan secara benar, mengikut Tuhan dengan setia, dengan rendah hati. Nah, itu sunatnya kita, saudara-saudara. Jadi kalau dipikir dari bangsa Israel, enakan kita loh. Kalau bangsa Israel disunat pakai pisau batu. Aduh, bagaimana itu? Mungkin 10 menit belum putus itu. Sakitnya. Aduh. Duh. Mari kita baca. Ayat yang berapa tadi? Ya. Mulai ayat yang ke-8 ya. Setelah seluruh bangsa itu selesai disunat, maka tinggallah mereka di tempatnya masing-masing di perkemahan itu sampai mereka sembuh. Dan dari awal ayat 1, ketika semua raja orang Amori di sebelah barat sungai Yordan dan semua raja orang Kanaan di tepi laut mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air sungai Yordan di depan orang Israel sampai mereka dapat menyeberang, tawarlah hati mereka dan hilanglah semangat mereka menghadapi orang Israel itu. Pada waktu itu berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, buatlah pisau dari batu dan sunatlah lagi orang Israel itu untuk kedua kalinya. Untuk kedua kalinya itu bukan untuk satu orang, ganti orang. Sunat yang pertama di Mesir, sunat yang kedua, nah inilah untuk mendapat makanan hasil tanah Kanaan. Nah, jadi saudara-saudaraku, ini sudah menunjuk kepada kita perubikan keinginan daging dan dosa di akhir zaman. Amin saudaraku. Siapa tahu apa dosa akhir zaman? Sama pada waktu zaman Nuh, orang makan, minum, dan kawin-mawin. Haleluya. Sama juga dengan keinginan Lut, orang makan, minum, dan kawin-mawin. Kalau mau dibaca di dalam Matius 24, ya memang harus begitu saudaraku. Ya, kalau kita mau baca juga bolehlah. Matius pasal 24.
Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-37 ya. Oke. Siapa yang mau bantu? Tolong. Matius 24 ayat 37. Nasihat supaya berjaga-jaga. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai pada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Haleluya. Tapi Tuhan tolong kita, noda kekafiran semua sudah dihilangkan. Khususnya dosa akhir zaman, itulah dosa kawin mawin. Haleluya. Amin saudaraku. Nah, ada hubungannya. Untuk masuk kepada kesempurnaan siap bagi hari kedatangan Tuhan, semua itu harus beres. Dan itulah memang pergumulan untuk itu perobekan keinginan. Kita harus berjuang itu saudaraku. Baru kita nanti boleh siap bagi hari kedatangan Tuhan. Ya. Noda Mesir, sunat batu, saginya untuk masuk dalam kemurnian. Tidak ada lagi dosa makan minum, apalagi yang disebut kawin mawin. Itulah dosa yang menutupi waktu zamannya Nuh mau masuk ke bahtera. Orang di situ semuanya. Itu juga zamannya Lut. Itu juga terjadi zaman kita sekarang. Itu dosa. Itu sebabnya kita bersyukur kalau ada firman Tuhan, sunat batu. Haleluya saudaraku. Amin. Sakit itu merobek perasaan kita. Mungkin bisa begitu. Nah, makanya gak pakai laser saudaraku. Kalau Tuhan dulu bikin orang pinter pakai laser bisa aja, tapi gak begitu. Supaya orang mengerti bagaimana pertobatan yang sesungguhnya. Tapi itu Tuhan sudah sediakan bagi kita, sehingga kita boleh memasuki tanah Kanaan. Itu gereja yang disempurnakan, siap bagi hari kedatangan Tuhan. Noda Mesir ditiadakan, dan bagi kita adalah celah dari Mesir, dan bagi kita adalah noda-noda kekafiran. Kiranya Tuhan tolong kita. Haleluya. Jadi yang muda-muda belajar semua, jangan asal keinginan sendiri, ya, berserah kepada Tuhan. Dan Tuhan sudah pakai yang membimbing kita, bapak kita, mama kita. Makanya jangan lawan-lawan. Saking orang sana itu supaya benar-benar anak-anak menurut orang tua sampai disebut surga di telapak kaki ibu. Tapi kalau saya berkata itu namanya menghina. Surga itu kan tempat Tuhan. Maka tempat Tuhan di telapak kaki itu benar-benar menghina itu. Nah, tapi kalau iblis di bawah telapak kaki kita itu tertulis. Haleluya. Di mana tertulis Alkitab? Masih ingat di mana? Roma 16 ayat 20. Nah, harus begitu saudaraku. Jadi ada dalam hati kita, tidak bisa hilang. Kita bersyukur kita boleh mendapat kebenaran firman Tuhan. Itu sebabnya mengikut Yesus, apapun yang terjadi saudaraku, jangan menyesal. Kita harus bersyukur kalau kita menjadi milik Tuhan. Saya dengar permulaan mengikut Yesus, keputusanku itu ada keluarga menerima Yesus.
Tuhan Juru Selamatnya di daerah India. Nah, jadi mereka sekeluarga begitu. Jadi maksudnya dia kalau kepalanya ini dilumpuhkan langsung selesai. Makanya dipanggil bapaknya. Kamu mau rubah enggak imanmu? Jangan lagi mengikut Yesus. Dia nggak tahu menjawab apapun. Tahu-tahu timbul nyanyi itu. Karena dia bilang, dibunuh anakmu. Ada berapa itu anaknya itu? Bunuh. Dia nyanyi. Akhirnya nyanyi. Apa keluar begitu? Saya kurang ngerti. Dia nyanyi. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Gitu. Nah, mati itu di depan dia sama istrinya. Dia bilang begini, kamu sangkal imanmu, ntar istrimu gilirannya ambil itu barang. Gini ini udah repot ini saudaraku. Kalau aku bilang tetap Yesus aku ikut, dia bilang lagi aku gak cinta lagi istri saya. Karena dia bilang istrimu mau dibunuh. Tapi akhirnya dia nyanyi lagi. Tetap ku ikut walau sendiri. Karena anaknya dua udah mati. Istrinya mau dibunuh. Ya. Tetap ku ikut walau sendiri. Tetap ku ikut walau sendiri. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Ini sama dengan sunat batu. Jadi untuk disempurnakan itu adalah pergumulan, saudaraku. Gak enak bagi daging kita, tapi mari kita setia semua. Kita sudah diberikan makanan rohani yang istimewa. Tadinya kita mengerti makanan Mesir, kita juga mengerti makanan gurun pasir ataupun gurun pasir, kadang hutan, kadang apa juga itu semuanya. Ya, jadi makanan mana inilah yang menyertai mereka sampai ke tanah Kanaan. Itu sebabnya saudaraku, setialah selalu ibadah untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya saudara-saudaraku. Nah, ya. Jadi bagaimana kesungguhan kita kepada firman itu juga menjadi ukurannya Tuhan memperhatikan kita. Itu sebabnya kalau mana itu, bagaimana cara kita kepada mana itu ukuran kita di hadapan Tuhan. Dalam Zakaria pasal yang ke-7 ayat 11, tetapi mereka tidak mau menghiraukan, dilintangkannya bahunya untuk melawan, dan ditulikannya telinganya supaya jangan mendengar. Mereka membuat hati mereka keras seperti batu April, supaya jangan mendengar pengajaran dan firman yang disampaikan Tuhan semesta alam melalui rohnya dengan perantaraan para nabi yang dahulu. Oleh sebab itu datang murka yang hebat daripada Tuhan, seperti mereka tidak mendengarkan pada waktu dipanggil, demikianlah aku tidak mendengarkan pada waktu mereka memanggil firman Tuhan semesta alam. Seandainya Tuhan tidak memperhatikan murid-murid waktu memanggil Yesus, guru binasa kita, tapi Yesus langsung memperhatikan, langsung ditolong. Amin. Bagaimana itu boleh terjadi? Setia ibadah, setia dengar firman, mana yang membawa kita meningkat terus dari kehidupan yang baru percaya
sampai nanti disempurnakan. Semua noda-noda kekafiran semakin dihilangkan. Sehingga kalau kita berdoa, masalah apapun yang sangat berat, Tuhan dengar dan Tuhan selesaikan. Tuhan memberkati.